Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan masih membahas tentang seputaran asam lambung get anxiety ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel saya itu teman-teman bisa bantu dengan tekan tanda subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tanda like-nya. Dan apabila teman-teman itu suka dengan video saya itu teman-teman bisa juga untuk tekan tanda loncengnya ya. Agar teman-teman itu bisa dapat notifikasi dari video saya. Di video kali ini nih saya akan bahas ya gimana sih caranya untuk kita cepat sembuh dari asam lambung get anxiety. Ini untuk pengalaman saya teman-teman ya. Untuk supaya kita bisa sembuh total dari asam lambung get anxiety itu yang pertama kita punya kemauan dulu ya teman-teman ya. Punya kemauan dan punya tekad yang benar-benar kuat. Harus yakin dan penuh dengan keyakinan bahwasanya asam lambung get anxiety ini memang tidak berbahaya dan tidak menyebabkan orang yang di pikiran teman-teman ya, yang pokoknya yang serba dikira bahaya, terus yang dikira bisa bikin segala macam pokoknya ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, jadi harus yakin, penuh dengan keyakinan. Terus kalau teman-teman sudah memahami tentang asam lambung get anxiety itu teman-teman mulai dari sekarang untuk setiap merasakan sensasi apapun, dimanapun, kapanpun, atau rasa-rasa tidak nyaman, selama teman-teman sudah memeriksakan diri dengan dokter, dan dokter cuma mendiagnosa cuma asam lambung, teman-teman tidak usah pikirin lagi yang namanya sensasi. Kalau teman-teman pengen yakin, teman-teman bisa periksain diri ke dokter atau konsultasi ke dokter. Jadi di situ untuk pegangan teman-teman supaya menjadi lebih berani. Dan teman-teman boleh juga untuk menanyakan ke dokter apabila teman-teman kurang yakin ya dengan melihat motivasi atau melihat tentang channel-channel pembahasan asam lambung ya, teman-teman bisa konsultasi agar teman-teman itu yakin dan lebih bisa untuk menyikapi atau menyadari tentang sensasi asam lambung get anxiety ya, bahwasanya memang tidak berbahaya. Oke, langsung aja di temanya ya. Untuk yang pertama, itu teman-teman cukup jaga 3B-nya. Untuk gimana caranya biar bisa cepat sembuh. 3B-nya harus dijaga, harus konsisten. Apa Bang 3B? Dari pola makan, pola pikir, pola hidup. Jadi harus konsisten. Yang paling harus kita jaga juga itu yang agak lama ya teman-teman, yang menurut saya itu di pola pikir. Itu teman-teman mulai sekarang untuk jenis pemikirannya dibikin simple. Kalau teman-teman sudah memahami tentang asam lambung, jadi dibikin simple, jangan dibikin parno. Tapi Bang, saya ngerasain sensasi ini benar-benar terasa dan benar-benar membuat saya itu tidak nyaman. Memang seperti itu teman-teman. Dulu pun saya pernah merasakannya, makanya saya membuat video seperti ini tujuannya agar teman-teman itu bisa cepat sembuh dan bisa cepat keluar dari asam lambung get anxiety ini ya. Jadi teman-teman tidak usah takut, jaga pola pikirnya. Jadi untuk pola pikir dibikin simple teman-teman ya. Bang, saya ngerasain kayak gini, nggak nyaman. Bang, saya ngerasain dada saya sakit, tembus ke punggung. Contohnya, saya merasakan nggak nyaman bang. Jadi gimana bang untuk solusinya? Untuk solusi, jadi teman-teman jaga 3P-nya di situ. Dan kalau misalkan teman-teman kurang yakin saya untuk saya ngomong untuk menjaga 3P-nya, itu teman-teman dibikin simpel aja. Oh, kok saya kurang yakin ya dengan Mas ini. Coba saya periksain ke dokter lah, apa memang ini dari asam lambung. Jadi seperti itu. Dan setelah sampai dokter, dokter pun sudah ngomong bahwasanya ini cuma asam lambung atau dari efek asam lambung. Teman-teman nggak usah mikir-mikir yang lain lagi. Jadi fokus di pola pikir dan 3P-nya gitu ya. Jadi nggak usah mikir-mikir yang lain lagi. Kalau saya ngerasain kayak gini bang, memang seperti itulah untuk sensasi asam lambung, karena bisa dikatakan itu 1000 sensasi ya, 1001 sensasi untuk penderita asam lambung get anxiety yang disertai get anxiety ya. Memang seperti itu teman-teman. Bahkan banyak sebenarnya
dulu pun kita pernah merasakan. Tapi dikarenakan kecemasan kita yang masih sensitif bener dengan segala macam rasa-rasa atau kabar yang kita dengar, terus sesuatu yang kita lihat, terus apa yang terjadi dengan kita itu kita masih sensitif. Jadi disitulah untuk mental kita yang dulunya itu serba berani atau serba menganggap apapun itu hal sepele itu menjadi hal yang luar biasa. Nah dari situ untuk respon dari bentuk pertahanan tubuh kita akan menjadi lebih terasa ya, karena memang dari situ kita untuk segi pemikiran dan segala macam memang masih sensitif. Nah dari situ teman-teman harus bisa menyadari, mulailah bisa menyadari bahwasanya ini cuma dari asam lambung. Jadi teman-teman nggak usah takut. Tapi bang, saya kok masih ngerasain kayak takut M. Itu wajar karena memang masih ada trauma. Jadi gimana bang? Untuk biar bisa hilang, lakuin aktivitas. Tapi bang, waktu saya ngelakuin aktivitas, perasaan takut M itu menjadi agak lebih terasa. Abaikan, alihkan pikiran. Jadi teman-teman nggak usah fokus dengan rasa-rasa seperti itu. Tapi bang, ini benar-benar bikin saya takut dan bikin saya parno. Sekarang kita dibikin simpel untuk jenis pemikirannya. Walaupun teman-teman parno, walaupun teman-teman takut, itu nggak ada untungnya. Karena pun dulu saya merasakan ya teman-teman ya, itu nggak ada untungnya. Karena yang pertama, itu nggak bikin kita yang namanya mati, atau yang bikin kita pingsan, atau bikin kita menjadi lebih punya sakit apa atau penyakit yang tambah parah. Itu nggak membuat seperti itu cuma dari pikiran kita. Memang sensasinya kadang memang terasa, bukan kadang, memang terasa, dan dulu pun saya seperti itu. Jadi teman-teman fokuslah dengan penyembuhannya. Selama dokter sudah ngomong untuk teman-teman itu cuma asam lambung dan ada GERD, untuk anxiety biasanya kalau untuk dokter memang kadang kurang paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut selama teman-teman tuh udah lihat para mentor di YouTube dan udah tahu itu kalau untuk jenis anxiety itu memang dari kecemasan kita. Jadi teman-teman nggak usah fokus dengan rasa-rasanya, tapi jalankan metodenya. Dan kalau ada yang bertanya, bang, kapan saya sembuh? Jangan tanya kapan untuk sembuh, karena untuk menderita asam lambung, untuk penyembuhannya itu berbeda-beda. Semakin teman-teman itu cepat untuk melakukan metodenya, setiap merasa rasa sensasi apapun yang dirasa dan rasa-rasa nggak nyaman itu teman-teman bisa menyadari, di situ untuk kesembuhan akan semakin cepat. Tapi bang, saya masih takut untuk segala ngerasain sensasi. Yang ditakutin apa? Dokter sudah mendiagnosa kita cuma asam lambung, kita tidak punya penyakit yang namanya penyakit berbahaya. Asam lambung itu penting untuk tubuh kita. Dan kalau teman-teman, saya yakin teman-teman juga ada yang tahu untuk asam lambung itu kinerjanya apa aja, terus pentingnya di dalam tubuh kita itu perannya untuk apa, teman-teman juga pasti tahu. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita nggak usah takut. Semakin teman-teman takut dan semakin teman-teman merasakan, di situ akan menjadi semakin lama. Dan untuk teman-teman yang udah di ambang 95% atau yang masih merasakan sensasi nyolek-nyolek atau kerasa nggak nyaman dikit, itu teman-teman jangan fokus dengan sensasinya. Karena untuk pengalaman saya dulu, untuk pengalaman saya pribadi ya teman-teman, itu dulu waktu saya merasakan sensasi, semakin saya amati, semakin saya takut, semakin saya bikin parno, itu malah mental saya menjadi down lagi dan itu mengulang lagi dari awal. Jadi yang tadinya sudah diambang 95% itu bisa turun down lagi dari awal lagi. Nanti yang kerasa sensasi perut perih atau panas, terus ulu hati nggak nyaman, terus dada kayak terasa panas, kayak terbakar kayak gitu ya teman-teman, itu bakal terasa lagi. Jadi fokuslah dengan penyembuhannya mulai dari sekarang. Jadi jangan fokus dengan rasa-rasanya teman-teman ya, karena untuk rasa itu nggak bakal ada habisnya. Bukan nggak ada habisnya, sebenarnya dulu pun pernah merasakan, cuma karena memang masih ada trauma yang masih sensitif untuk kita. Jadi teman-teman wajar, anggaplah itu hal wajar, sadari, terima, sabar, ikhlas,
perbanyaklah untuk bersyukur. Nah, dari situ untuk beban pikiran kita agak berkurang, produksi asam lambung pun nggak tiap-tiap hari atau tiap jam itu untuk produksi asam lambung nggak meningkat. Nah, dari situ untuk jenis proses juga teman-teman harus tahu itu tidak instan, memang ada prosesnya. Bahkan kalau dibilang lama itu tergantung teman-teman yang mau melakukan atau menjalankan metodenya. Jadi teman-teman nggak usah takut, pahami setiap videonya agar teman-teman itu bisa keluar dari asam lambung get anxiety ini ya. Bisa dibilang kayak lingkaran setan ya teman-teman ya, karena yang bisa keluar dari asam lambung get anxiety ini bukan orang lain, bukan berkat orang lain, tapi memang dari kemauan diri kita. Dan ingat, untuk males-malesnya itu kalau bisa jangan terlalu males-males ya teman-teman, perbanyak aktivitas, lakuin aktivitas yang menyenangkan atau membuat kegiatan atau kesibukan apa agar pikiran atau stres kita yang tadinya selalu mikirin tentang penyakit itu teman-teman bisa fokus untuk membuat kesibukan tersebut. Jadi untuk olahraganya, untuk pola tidurnya, pola makannya. Dan kalau teman-teman pengen nyicip-nyicip untuk jenis makanan yang agak berminyak itu boleh aja, yang penting satu jangan berlebihan, itu pesan dari saya. Dan kalau ada sensasi atau timbul rasa-rasa nggak nyaman, anggaplah itu hal wajar. Jadi teman-teman nggak usah takut, nanti teman-teman bakal merasakan gimana perubahannya setelah menjalankan metodenya, gimana setelah tahu dengan asam lambung get anxiety ini seperti apa, itu teman-teman bakal tahu. Dan teman-teman bakal bisa yakin bahwasanya asam lambung get anxiety ini bakal sembuh. Tapi bang, kok saya lama untuk sembuh? Nah, dari situ diperhatikan lagi, dicek lagi, ada nggak yang dilanggar. Tapi bang, saya udah 95% tapi kok masih harus konsisten. Nah, bukan seperti itu ya teman-teman ya, bukan harus konsisten, enggak, kita boleh melanggar tapi yang penting jangan terlalu berlebihan. Contohnya untuk begadang, janganlah untuk tiap hari begadang, bolehlah 1 minggu sekali itu untuk begadang boleh, tapi kalau bisa jangan sampai pagi, jam 12 kita udah tidur. Jadi di situ jangan terlalu diporsir untuk tenaganya, carilah aktivitas senyaman mungkin. Tujuannya apa? Yang pertama itu bisa mengurangi untuk jenis-jenis trauma kita ya, yang tadinya kita terlalu morsil, misalkan kok di sini kerasa sesak, saya waktu ngerasain kayak gini kerasa sesak, terus dada berdebar atau kerasa lemas. Nah teman-teman jangan morsil dulu, bukan berarti itu dengan teman-teman morsil itu bahaya, enggak, bukan bahaya, tapi di situ nanti untuk teman-teman yang belum bisa menyadari malah nanti timbulnya datang trauma. Jadi teman-teman nanti akan ada kenang-kenangan di situ, bahwasanya di situ itu pernah merasakan yang namanya sensasi seperti ini. Jadi kalau teman-teman tanya bahaya, ya nggak bahaya ya, itu nggak ada bahayanya sama sekali, itu memang dari pikiran kita. Jadi teman-teman nggak usah takut. Dan kalau pengen sembuh, teman-teman untuk pengen sembuh total, itu dari kemauan teman-teman untuk menjalankan metodenya. Tidurlah jam 9, kalau nggak jam 10 paling malam udah tidur. Terus bangun tidur jangan lupa untuk olahraganya. Sebelum olahraga, setelah bangun tidur itu teman-teman, kalau dulu saya itu cuma minum air hangat aja. Minum air hangat, setelah itu saya olahraga. Setelah olahraga 30 menit itu saya sarapan. Dan kalau teman-teman pengen sarapan dulu ya nggak apa-apa, pokoknya cari senyamannya. Usahakan pagi sama sore keluar keringat agar tubuh kita menjadi lebih ringan atau menjadi lebih fresh. Dengan kita keluar keringat, maka tubuh kita akan menjadi lebih enak lagi ya, lebih nyaman. Dan sensasi asam lambung itu akan menjadi lebih banyak berkurang. Lakuinlah, konsisten kan. Saya yakin teman-teman pasti bisa sembuh untuk bisa bangkit lagi dari asam lambung get anxiety. Dan setelah teman-teman sembuh, itu teman-teman juga harus bisa menjalankan 3P-nya, karena ini wajib. Karena untuk pola hidup sehat itu sebenarnya wajib untuk semua orang, bukan untuk kita aja.
untuk orang normal yang tidak mempunyai asam lambung with anxiety, dia pun sebenarnya harusnya wajib. Cuma dikarenakan untuk pemikirannya itu belum terlalu sensitif, karena kita kan masih sensitif. Nah, dari situlah dia tidak merasakan atau merasa rasa yang namanya gejala nggak nyaman itu mereka abaikan. Dan memang setelah mereka abaikan, ya itu bukan berarti bahaya. Nah, dari situ adalah datang pemikiran. Contohnya, kalau kurang tidur itu pagi untuk orang normal pun itu pasti merasakan yang nggak nyaman, yang namanya kayak keliengan, terus mata berat ya, kayak ngantuk, terus tenggorokan nggak nyaman, terus kayak masuk angin. Itu wajar teman-teman. Jadi untuk menderita asam lambung anxiety ini, kenapa dibilang nggak wajar? Karena masih sensitif. Jadi sensitifnya itu di traumanya atau kecemasan yang tidak semestinya ya. Jadi di situ kecemasan yang selalu memikirkan hal-hal yang menurut kita itu membuat kita itu bakal nanti menjadi bahaya, padahal itu belum tentu terjadi dan memang nggak bakal terjadi. Jadi teman-teman yakin untuk sembuh dari asam lambung anxiety, konsistenkan, jalankan, pokoknya teman-teman harus semangat, jadi jangan takut. Jadi perbanyaklah aktivitas, untuk tidurnya dijaga, makannya dijaga, terus untuk olahraganya dijaga. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, kendalikan untuk pikirannya. Kalau datang sensasi, alihkan. Kalau datang rasa-rasa nggak nyaman, alihkan. Tapi bang, saya kok agak susah. Bukan agak susah, sebenarnya bukan agak susah. Itu karena merasa rasa, jadi susahnya di situ. Karena masih direspon. Tapi kalau teman-teman meresponnya dengan mengalihkannya, itu teman-teman bisa menyadari, itu akan bisa lebih cepat untuk menghilangkan rasa-rasa seperti itu. Intinya satu, di video ini itu teman-teman nggak usah takut. Asam lambung anxiety ini tidak berbahaya. Jadi pahami videonya, lakukan metodenya. Semoga teman-teman cepat sembuh dan semakin sehat lagi ya teman-teman ya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.